Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya Dr. Sri Mulyana dan tim 4311 9010 388 berasal dari Manajemen Atas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan yang baik ini saya akan dengan yang melalui sebuah podcast teman saya bernama Muhammad Abid Fadilah dari Universitas Gunadarma Depok. Pada kesempatan yang baik ini saya dan teman saya ingin membicarakan sebuah tema yang berjudul narkotika are not solution. Dan artinya narkotika bukan merupakan solusi, dengan subtemanya narkoba bukan berasal dari culture kita. Menurut saya dengan tema tersebut sudah sangat sesuai saat ini dikarenakan narkoba itu sangatlah berbahaya bagi kehidupan kita semua. Sebab narkoba dapat merenggut masa depan kita. Karena zat-zat yang terdapat dalam narkoba itu bisa mempengaruhi sistem kita dan memperlambat dan bahkan mungkin bisa memperburuk kinerja otak dan sebagainya yang dapat dalam perilaku kita. Bagaimana Apri menurut Anda terkait dengan pernyataan tersebut? Apakah menyetujuinya atau mempunyai pandangan yang lain? Ya, pertama-tama ya terima kasih udah ngenalin gue. Ya, gue Muhammad Abid Fadilah dari Universitas Gunadarma. Nah, kebetulan gue ini temen SMA-nya bagus lah. Nah, Ya, makasih nih gue udah diajak ke podcastnya nih, mantep. Aduh, Ya, dari sama Amri emang dulu satu SMK bareng. Iya, emang gila dari dulu. Ya, pertama kali tadi dengar opininya bagus, emang secara general, secara dasar emang ya narkoba emang kalau tidak digunakan dengan semestinya ya pasti salah. Ya benar Jadi banget ya, Mri. Kan penggunaan kan narkoba itu boleh digunakan, tapi asalkan dengan aturan-aturan dan petunjuk yang berlaku ya, Mri. Aturan dosis tepat yang buat obat, buat luka lah apalah. Iya, Gua kagak pernah nyentuh gituan, gua kagak tahu. Iya benar banget, apalagi kan sekarang di masa pandemi ya, Mri. Orang banyak di rumah dengan berdalih. Iya tuh, iya. Nah, ya kan, ada yang stres. Nah itu tuh yang artis tuh yang barusan kena kemarin, suami istri, gue lupa namanya siapa. Iya, padahal kan mereka kan dari segi materi ini berkecukupan ya. Dan iya kan, lu bayangin aja orang kaya yang duitnya banyak aja stres sampai make narkoba. Lah apalagi kita yang orang biasa. Apa bisa terjerumus ke lembah haram narkoba? Iya kan? Sangat miris. Mikirin apa coba? Iya, dia mikirin apa coba? Orang duit banyak. Kerja tinggal bikin video, bikin konten di YouTube. Di rumah aja. Lo mau trek-trek juga orang pada nonton lo. Stresnya kenapa coba? Heran gue kak. Iya heran gue kadang. Gila. Padahal kan penggunaan narkoba itu bisa berdampak bukan hanya ke diri kita ya, keluarga pun. Iya udah pasti kalau dipakai secara benar-benar kalau dipakai secara salah gitu untuk maksudnya untuk kesenangan diri sendiri ya itu lu kalau lu masih pikir pakai logika ya lu kalau makan narkoba berlebihan ya lu lama-lama rusak badan lu. Iya benar banget. Ya kan kayak tema gue ingat temanya drugs are not the solution. Narkoba obat-obatan itu bukan solusinya. Dari gue lihat di kayak kasus-kasus narkoba di Indonesia emang kebanyakan sih yang kena orang warga-warga muda ya sepantaran kita lah. Kayak gue tahu emang mungkin ya
gue nggak tahu sih emang masa lalu di rumah, masa lalu di lingkungan lo apa, lo keluarga lo broken home, ma bapak lo berantem mulu, apa lo apa ekonomi susah kurang, ya tapi nggak harus ke situ juga, nggak harus ke narkoba juga. Iya, Emang betul. sih dari iya kan, dari subtema kita juga, narkoba is not our culture, narkoba itu bukan dari Kultur kita, budaya bukan kita dari ya, iya timur ya, Bro. bukan dari budaya kita, dari budaya barat kenanya. Iya, gue nggak kurang tahu juga sih budaya barat apa kagak. Gue nggak mau ngejelekin yang sono. Ya tapi emang bener di kultur kita ya paling kalau lingkungan lu, kata gue sih lingkungan yang bisa bikin lu terjerumus narkoba. Yap, bener banget. Setahu gue setahu gue lingkungan gue, alhamdulillah ya. Kalau kita stres, kalau kita ngapa, ya kita apa sih kayak biasa gitu, zikir, baca doa. Yap, pelariannya ibadah ya, Bro. Wah, pelarian, nah iya betul betul. Iya, pelariannya ibadah begitu. Kalau lu kalau ke narkoba gimana? Ya, bukan tiba-tiba terbesit, gue mau stres nih gue nyari narkoba. Kan kita belum tahu narkoba, pasti ada yang ngomong ke dia, pasti ada yang ngehasut dia. Nih boy, pakai nih ganja kayak apa kayak biar lu tenang otak lu, biar lu Mungkin orang kalem lagi, biar nah biar lo tenang lagi, biar lo kalem dah. Pasti ada dari efek dari luarnya, enggak tiba-tiba dia pikir gue harus makan narkoba, enggak, kata gue sih enggak. iya, kadang mereka berawal dari coba-coba, iseng, dan akhirnya Nah bisa iya, dapat kecanduan ya. Kan pada tahap iya, saat kecanduan, kalau mereka nggak punya uang, ya mereka terpaksa menghalalkan segala cara ya untuk mendapatkan narkoba, bisa barang-barangnya, betul, dan wah, itu bisa iya, habis banget. kok iya, gue lihat kasus pada saking kecanduannya udah kagak kuat. Emang obat narkoba tuh bahaya, lu sekalinya make, kalau lu nggak pakai lagi, lu berhenti tiba-tiba nih, lu bisa gila, lu mati bisa malahan. Kasusnya banyak emang. Secara perlahan ya, Bri. Iya benar, lu badan lu habis gitu. Jadi ya, so buat narkoba itu emang bukan solusi. Bisa lu alirin marah lu, stres lu ke hal yang lain, kayak ya yang orang-orang normal aja, lu Ya, pergi liburan ke tempat ya tempat sepi, benar-benar. kata gue sih lu liburan tempat sepi, lu Iya, ya, kita lu, menyalurkan ke lu hobi kita ya, Bri. Entah itu iya musik dah, lah. bisa dah tuh hobi. Iya, lu kata gue sih mending lu cobain dah naik gunung, lu ke tempat sepi, lu naik gunung sama teman-teman lu tenangin diri lu di atas, aduh mantap dah tuh, boleh tuh Nah, dicoba daripada narkoba. Kalau enggak ya yang deket aja, lu zikir, lu ngaji di rumah, benar lu banget. ngomong lagi sama orang-orang terdekat lu, temen lu yang lu percaya, lu omongin dah tuh unek-unek lu apa-apa, lu minta support ke orang lain. Ngapain pakai narkoba? Coba lu kalau lagi ekonomi susah, lu stres, terus lu beli narkoba, nah lu ngambil duitnya dari mana? Ya Malah otomatis tambah lu, parah ya, Bri. iya Malah kan, makin tambah ini ya. parah. Iya otomatis lu ntar maling lah buat demi beli-beli gituan. Aduh, gimana ya, kalau lu masih punya logika ya, lu pasti nggak bakal ngelakuin itu. Ya sih, kita harus benar-benar menghindari karena yang nggak ada manfaatnya sama sekali sih pakai narkoba itu. Mungkin karena Iya, kita emang. pengen terlihat keren. Gue iya, iya. Nah itu tuh mungkin salah satunya. Mau lihat, woi, gue anak-anak zaman sekarang nih, gue bad boys kayak gitu loh, nggak tahu dah tuh, gue nggak tahu kayak gituan. Memang terkadang budaya barat yang masuk ke kita harus kita filter ya, Bri. Nggak semuanya bisa Iya, kita nggak semuanya harus kita makan. serap. Ya, Kita ya, ambil benar. yang bagusnya aja. Nah iya betul. Apalagi lagi musim corona begini, lu capek, lu stres, bapak lu mungkin ada yang nggak kerja, lu juga sekolah begitu-gitu aja, lu kuliah begitu-gitu aja. Emang stres, semuanya juga stres. Lu jangan pikir lu doang yang stres, semuanya kena. Mungkin ada yang lebih stres dari lu, ada yang sampai berhenti kuliah. Nah itu tuh yang mungkin kata gue yang paling gampang terjerumus kayak begitu tuh. Ya, ya. Kasihan juga emang. Mm-mm. Jadi celah ya, Bri. Makanya Karena lo, iya,
Makanya lu kalau lu masih punya logika, lu masih punya benar, lu salurin dah stres lu ke ibadah, lu zikir, lu minta doa biar nih situasi cepat selesai, lu tenangin diri lah di rumah lu. Kalau lu yang sering, kalau lu kalau lu main game, salurin dah tuh ke main game lu. Bisa Nggak banget apa-apa tuh main main game. game. Iya, Iya, nah iya dah tuh. banyak banget sih Mending banyak banget iya. yang bisa kita apa ya, bisa kita lakukan atau mungkin sampai coba atau gimana ke lembah narkoba itu yang sangat-sangat apa ya, kita jauhi karena Nah, iya tuh. diri kita para Iya. negatif, bener-bener. Iya, kayak prinsipnya kayak gue pernah latihan di BKSDA itu, Badan Alam Indonesia ada pokoknya. Kalau lu kalau lu boleh lah kayak begini. Kalau lu lihat ular di alam liar, lu jauhin, lu kaguminnya dari jauh. Nggak perlu lu cobain lu nangkep. Pasti lu kalau nggak paham nggak apa-apa, lu pasti luka. Ya sama kayak narkoba. Lu pelajarinnya dari jauh. Jangan coba-coba deketin, jangan coba-coba. Wah, make nih gua ntar. Pasti efeknya nggak ada yang positif. Kata gue sih begitu. Hanya Prinsipnya untuk edukasi ya, untuk pembelajaran ya. Kita iya lah, edukasi. Iya. bisa terhindar. Iya, ada sih emang orang pakai kayak tramadol kayak morfin itu buat obat tidur ada mungkin. Gara-gara dia mungkin kalau yang susah tidur namanya apa juga penyakitnya? Amnesia apa insomnia sih? Insomnia. Oh iya insomnia. Iya, gue kagak tahu. Nah iya tuh, ada emang kalau begitu emang mungkin dia anjuran dokter suruh make obat itu ya nggak apa-apa. Ada dosisnya, ada aturannya, benar kata lu yang pertama tadi. Sesuai dengan aturan dan takarannya ya, nggak bisa sembarangan. Nah iya tuh, iya nggak boleh sembarangan. Mungkin beberapa tahun yang lalu lu juga tahu kan, Bre, gembong narkoba yang mereka udah ada di lapas dan parahnya pun mereka masih bisa mengendalikan ya, Bre. Ya, kalau kita ngomong ke situ-situ, kita berarti off topic, jauh dari topik. Kita kan mikir narkoba bukan solusinya, berarti bukan solusi dari masalah kita, tapi emang masalahnya emang dari situ juga, dari narkoba ini emang udah lama di Indonesia, udah terkendali, udah masuk kayak tadi tuh yang dari gembong lu masih bisa kontrol tuh peredaran, lu masih bisa nyebar kemana-mana, nah itu udah bahaya dari situ. Iya, perparahnya ini kita harus dari hulunya ya. Kalau hulunya ini kita ke hilirnya makin banyak. Iya. Benar. Iya, ya kalau gue ya pengalaman punya teman banyak. Ya jujur aja teman gue banyak sih. Ada 1-2 orang yang pernah make gitu. Gue mah lihatnya dari jauh. Gue cuma ya nama juga temen gue mau udah pernah bilangin, cuma dia masih begitu, ya udahlah. Gue nggak bisa maksa kan, dipaksa ntar malah pertemanan gue jadi nggak enak. Iya. Jadi gue memberitahu ya. Iya, nah jadi gue diem aja. Dia pernah cerita ke gue, polisi pun ikut dalam peredaran ini. Polisi juga dapat untungnya. Kayak polisi nyita sabu berapa kilo, ganja berapa kilo tuh sama dia nggak langsung dihancurkan tuh, beberapa ada yang dijual lagi sama dia. Gue sih dengar kabarnya begitu, nggak tahu benar apa kagak, gue cuma denger rumor doang. Mungkin hanya segelintir oknum yang nah iya mungkin, iya gue juga nggak tahu, konspirasi lah kenanya. Bener-bener. Memang sih bahaya sih itu, kita harus tarikan, dan mungkin memang alangkah baiknya untuk generasi muda yang masih anak-anak gitu, kita harus memberikan ini ya, Mri, semacam penyuluhan atau pencegahan dini ya, Mri, yang program-program seperti itu agar anak-anak benar-benar yang diharusin sih
peran orang tua nomor satu. Soalnya kan guru pertama dari kita tuh orang tua. Kita ngikutin orang tua kita. Pasti sebagai generasi masa depan dan nih lo kalau udah punya anak pada harus ngatur anak lo, maksud bukan ngatur apa sih namanya, edukasi anak lo lah, yang benar, yang salah yang mana, yang benar mana, jangan di modelnya jangan terlalu paksaan juga, takutnya anak lo stres nggak bisa belajar, lo kekep terus di situasi kayak begitu. Nggak, biarin anak lo lepas bebas, cuma harus lo pantau juga yang benar yang salah yang mananya. Sama kalau dari pemerintah sih gue pikir udah bagus lah. Nggak terlalu bagus sih, kata gue sih kurang tegas juga. Kayak gue bilang tadi, mungkin ada segelintir oknum yang masih main-main narkoba juga. Kan kadang banyak tuh polisi positif di tes narkoba. Ya dari pemerintah juga penyampaiannya ke kalangan muda harus bagus, harus tegas, harus kreatif, biar kita senang, kita mantau itunya. Kalau perlu kasih jeleknya, jangan kasih cakep narkoba, nggak ada soalnya. Iya, Emang begitu sih kata gue sih. Ya. Terkadang juga Amri, mungkin orang-orang yang sudah direhabilitasi dan dinyatakan sembuh dari narkoba pun bisa terjerumus kembali Amri ke dunia narkoba kalau pergaulannya bisa lah, pastilah. Ya. Iya lah. Kayak lo bilang, besok gue diet, ujung-ujungnya enggak. Besok gue diet, ujung-ujungnya enggak lagi. Ya begitu aja, artis apalagi, ada yang udah 2 ke 3 kali ketangkep dah, susah dah kalau udah masuk ke situ. Ya udah hanya sekedar ucapan ya, tapi tanpa no action. Iya benar. Cara terbaik, gue rasa yang tentang pembahasan narkoba ini bisa iya yang sangat lama ya kalau iyalah bener. Dan kan sekarang bahaya narkoba pun sudah sekarang apa ya, mereka tuh bisa dipasarkan mungkin tidak dalam bentuk narkoba pada umumnya, yang bisa dalam bentuk permen gitu. Iya, kayak di vape kadang ada permen yang bahaya. Yang bahaya sih yang maksudnya nyebarin produk-produk gituan, nggak ngeliat, maksudnya dia demi bisa nyebarin produk gituan, jadi orang yang nggak bersalah jadi kena, jadi nggak sengaja make. Nggak tahu dah tuh bener. Iya, kayaknya sih emang katanya ada yang benar, ada yang enggak. Dan beberapa tahun yang lalu mungkin lu juga pernah dengar ya, di TV berita tentang untuk mengelabui petugas. Jadi si pengedar ini menjualkan narkoba ganjanya dalam bentuk bolu. Jadi si bolunya ini ada iya bolu hijau, ya bolu hijau lah ngomongnya begitu lah. Ya gitu dah. Kayak rokok sintetis lah, tembakau gorila tuh. Buat denger ya. Jenisnya memang sudah apa ya, sudah banyak, sedang kita harus betul. Yang harus sangat berbahaya itu narkoba memang. Iya. Dan menurut beberapa berita gini ya, dari luar negeri tuh bandar-bandar narkoba ini memang menargetkan Indonesia sebagai pasarnya, karena secara negara dengan keempat terbesar di dunia ya, populasinya terbesar juga, dan mungkin menurut para bandar ini Indonesia menjadi pasar yang cocok ya. Iya. Ulang tahun terus berulang terjadi ya. Iya bisa dibilang begitu sih, benar juga. Teorinya masuk sih kayak begitu. Jadi yang ngelihat ke Indonesia kan kayak Singapura kan salah satu negara transit dekat-dekat Indonesia. Jadi negara kita kan kepulauan, gampang kalau mau kirim barang dari kemana-mana aja ada. Jadi orang bandar luar tuh ngelihat
Indonesia kayak ya benar kata lu kayak pasar. Cuma kata gue sih Indonesia yang dibodoh-bodohi. Mau aja dia dimasukin, mau aja kita dimasukin kayak begitu gituan ke negara kita. Iya, Kitanya tahu ini kayak begitu. mungkin Ya gitu sih. karena faktor ekonomi juga ya, Amri. Jadi orang bisa Hmm, diiming membawa narkoba dengan upah sekian supaya melewati bandara, melewati pelabuhan mereka membawa narkoba dan nasib buruknya mereka pun bisa terkena ya, mereka ketahuan dan hukumannya pun mereka tanggung yang bukan hukuman sebentar ya, bisa puluhan tahun. iya. Yang paling lambat ya, Iya benar. paling lambat katanya kan 15 tahun. Kalau lu udah ketahuan ngedar hukum mati. Iya, Lu itu hukumannya, ya, Amri, 15 hukumannya, tahun ya, iya, pengantar hukumannya narkoba. udah tepat. Iya, hukumannya udah tepat. Emang. Iya, padahal kan mereka terpaksa ya melakukan itu, tapi ya memang caranya salah Iya. juga ya. Seperti itu ya, di dunia hitam narkoba ya. Iya. Tapi gue sedikit off topic nih, keluar topik. Kadang ya kayak hukuman mati begitu, mas kata gue sih, kalau menurut gue sih emang hukuman tepat kayak begitu, biar menimbulkan efek jerah lah kenanya. Banyak tapi ada aja banyak juga kayak orang-orang dari hak asasi manusia lah yang bilang hukum mati nggak manusiawi, hukum mati kayak begitu-gitu. Kata gue sih itu yang bikin semua orang-orang kayak orang-orang bangsat terlindungi tuh kayak begitu tuh. Iya ya. Kata itu gue sedikit keluar dari topik sih. Itu doang sih yang mau gue utarakan. Berlindung di balik nama HAM, tapi Nah, tuh mantap tuh. Iya, benar. dengan dalih hak asasi manusia, jadi orang-orang yang jelas-jelas mereka udah menghadirkan generasi di Indonesia, Iya, malah iya kan. Emang lu sekali yang ngedar. iya. Bukan lu doang, bukan lu doang yang merasa lu rugi, semuanya lu jadi pengedar rugi. Sama sedikit off topic nih, kayak apa sih, gue nggak mau ke politik, cuma gue udah kesel aja kayak koruptor dah. Kenapa nggak ada hukuman mati? Aduh, gimana ya? Iya, Kata gue sih emang yang sudah jelas-jelas merugikan negara, hukumannya malah ringan. ya kan, iya. Hukumannya ya dia banyak duit, dia lari kemana-mana juga bisa, tinggal di hotel, ngomong lagi disekam, lagi di sel. Duit negara habis sama dia, rakyat melarat. Iya, apa nggak dihukum mampus coba? Iya kan, kenapa nggak hukum mati? Ada kayak gue lihat kemarin di berita tuh yang lumayan viral kalau lo tahu, yang perdana Inggris, salah satu menteri di Inggris datang telat ke kursinya, datang telat di mana di apa setelah lagi meeting negara, dia datang telat langsung mengundurkan diri. Iya, dia mengundurkan diri. Gara-gara telat doang dia mengundurkan diri. Dia merasa malu sama dirinya sendiri, dia nggak bisa. Padahal emang bahasnya lagi penting sih, bahas penting, terus dia telat. Akhirnya dia ngundurin diri cuma gara-gara itu. Untuk tuh orang bertanggung jawab, emang bagus itu sebenarnya. Ya, miris gitu ngelihat bedain begitu sama Indonesia gitu. Ya, mungkin itu yang budaya orang Barat yang mereka disiplin tepat waktu bisa. Iya, kenapa kita nggak ngambil budaya-budaya yang bagus-bagus ke kita gitu? Emang sih Indonesia sebenarnya kalau budaya disiplin, kalau budaya yang lain tuh emang udah bagus, emang udah mantap. Kalau lu tahu sejarah dari mungkin dari budayawan Jawa, cerita-cerita rakyat, ada sebenarnya yang bisa kita serap dari situ. Kayak budaya disiplin, budaya sabar, nyelesain masalah. Apalah jangan kan di budaya-budaya kita sendiri, di Al-Quran, kalau lo bisa ngertiin, kalau lo bisa nyerpek, lo bisa bacanya, udah tahu artinya tuh banyak kayak begitu. Cuma ya kita kebanyakan nyerap
dari globalisasi kita nyerap yang buruknya juga kebanyakan itu. Iya, Bre. Kita tidak bisa memfilter yang mana yang baik, mana yang harus dipelajari, mana yang buruk, yang harus kita jauhi, yang harus kita tinggalkan. Iya benar. Gua rasa diskusi malam ini menarik banget, Bre. Dan gua rasa, wah, kita udah ngomong banyak banget nih tentang narkoba nih. Gua Udah rasa berapa menit Gus? udah di penghujung podcast kita, Bre. Dan gua rasa Oke. Aduh, sudah gua sementara ya, mungkin diskusinya sangat bisa panjang dan menarik karena keterbatas. oke. Nah, iya, Gua rasa, untuk terakhir dah. iya, silakan. Pesan Nih mungkin, untuk terakhir dah no to land. Gue mau dari yang apa yang kita omongin dari pertama sampai akhir, gue cuma mau ngeringkas saja yang dari tema kita, walaupun kita sedikit di akhir-akhir kita sedikit keluar dari tema, ya, nggak apa-apa lah, namanya juga podcast santai kan. betul. Gue mau ngomongin, gue mau rekap aja dah dari kita awal benar. Emang narkoba tuh bukan solusi, men. Bukan jawaban dari semua masalah. Banyak jawaban dari semua masalah. Lo bisa salurin ke hal-hal yang positif lah. Lo bisa lakuin hal-hal yang positif. Yang bikin lo seneng, yang bikin orang lain lo seneng. Emang kalau lo seneng narkoba, ya kalau lo masih punya logika, ya lo namanya udah salah. Itu udah gila lo, gue kata. Nggak ada yang dapetin seneng dari narkoba. Lo mau argumen lo seargumen narkoba bikin gue ini nggak bakal dah. Kalau orang masih normal pasti bilangnya lu udah salah dari awal. Ya itu aja sih kata gue, narkoba bukan solusi karena nggak ada efek positif ya, semuanya negatif. Itu doang sih. Terima kasih banget Ri atas ya Gus ya, gue lah makasih nih. Gila lu. Iya kita udah nggak ada, udah kena COVID, gue jarang ketemu lu, jarang main ya. Sangat insightful banget ya Bri. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan ini bisa menjadi apa ya Bri? Menjadi inspirasi. Ya lu bilang bisa inspirasi. Ya buat inspirasi lah, buat wacana lah, buat apa, buat sekedar hiburan, dengeran yang asik ya, serah lu dah, opini-opini sendiri. Ya intinya udahlah kita jauhin narkoba, udah itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya tuh. Gua rasa sekian Bri, waktunya gua tutup. Ya. Oke, silakan. Bri nih dari siap. Kita dulu satu SMK sekolah bareng dan memang sekarang kita beda partner. Iya ada. Yang penting silaturahmi jangan putus. Ya, silaturahmi jangan putus. Bener banget. Oke. Terima kasih ya. Semoga teman-teman yang udah obrolan. Ya, salam buat dari kampus tuh, salam buat pendengar-pendengar ntar yang dengarkan. Ya, siap. Terima kasih. Oh ya, salam sehat semuanya. Terima kasih teman-teman. Yo, gua sekian ditutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.